Oke, selamat siang atau selamat pagi. Karena kan hari ini saya akan menjelaskan cara menggunakan HT ya. Yang pertama kita ada 3 jenis HT. Ada Escom, bisa dilihat ini. Ada Baofeng. Dan juga ada Ecom ya, di sini. Oke, yang paling banyak adalah bentuknya yang Escom seperti yang bisa dilihat. Ini Escom, ini paling banyak dilihat, dan cara menyalakannya cukup dengan diputarnya, putar tuas yang di atas ini, diputar searah jarum jam. Jadi biar ini nyala. Kalau itu sudah nyala, berarti ini sudah nyala. Itu saja. Dan untuk memperbesar dan memperkecil suara, untuk memperbesar silakan diputar lagi sesuai searah jarum jam. Sebaliknya kalau ingin memperkecil suara, di berlawanan jarum jam. Simple ya. Dan ini sudah nyala, sudah kelihatan ya. Oke. Kita pakai saluran yang bawah, 169690. Semoga nggak kebalik angkanya. Dan bisa dilihat, ini adalah ada saluran atas, ada saluran bawah. Jadi kita bisa menyimpan dua saluran ya. Kita pakai saluran yang bawah sesuai dengan arah panahnya. Berarti ini kita lagi memakai saluran yang di bawah, yaitu 169690. Gunanya apa salurannya? Itu untuk kita pakai agar tidak tidak nabrak dengan saluran lain lah. Sama kalau misalnya ada orang yang menggunakan HT lagi yang bukan dari tim kita dan orang itu dekat, pastikan HT-nya akan masuk ke HT kita juga. Jadi untuk menghindari itu, kita pakai saluran yang berbeda, dan itulah gunanya saluran. Dan ini angkanya itu sebagai frekuensinya ya. Caranya gimana untuk mengganti frekuensinya? Pertama, kalau kalian lihat di sini itu ada bentuk kunci ya. Sampingnya baterai ada kunci itu, dan itu tinggal kita unlock dengan mengklik ini, tanda kunci ini. Ditahan lama aja dan ini akan unlock sendiri. Terus seperti misalnya unlock kuncinya sudah menghilang. Dan kalau kunci sudah menghilang, berarti kita sudah bisa mengubah saluran. Misalnya kita mau pakai saluran yang atas, kita cukup pencet exit atau tab, klik. Itu gunanya. Terus kita bisa lock lagi biar kita nggak salah mencet. Misalnya kalau kita masukin kantong HT-nya itu pasti bisa kepencet kan. Nah, untuk menghindari salah pencet, kita lock biar nggak bisa dipencet apa-apa. Kita lock. Nah, udah ada tombolnya lagi kan, bentuk locknya. Oke, kita unlock lagi. Kita pakai saluran yang bawah. Udah unlock, terus kita exit ke bawah. Di situ lah. Terus gimana cara ganti angkanya? Ini 169690 bisa kita naikkan turunan, naik sendiri angkanya kan. Jadi 692 belakangnya itu terus kita turunin bisa juga. Atau bisa diinput sendiri angkanya. Misalnya gini, 16969. Maaf, typo ya. 1696990. Demikian. Jangan lupa di lock lagi kalau sudah selesai. Di lock. Oke, sudah di lock. Itu cara menggunakan Escom berhubungan dengan saluran. Sekarang untuk komponennya. Di bagian kiri, ini bagian kiri ya. Di paling atas ini ada tombol untuk radio. Diklik sekali aja, ini muncul radio. Tuh, radio nyala, tapi saya nggak rekomendasi untuk pakai ini karena ini sangat menguras baterai. Jadi cukup dimatiin. Untuk mematikan saja tinggal diklik lagi bagian atas nih. Klik sekali aja. Dan kembali. Lalu di tengah itu yang paling penting ada PTT, push to talk. Mungkin rekan yang pernah pakai Discord sejenisnya lebih mengerti ya. Jadi kita tinggal mencet dan berbicara di mikrofonnya di sini. Ini mikrofon setiap HT di sini. Tes. Itu ada di sini. Kita ngomongnya ke daerah sini, ke lubang sini. Sambil ditahan PTT-nya. Selanjutnya ada paling bawah. Ini adalah tombol flashlight. Kan ada flashlight di atas ini. Kita klik bagian bawah sini. Maaf. Nah, itu nyala. Dan juga bisa klip mati lagi. Dan selain tadi, yang tombol di atas itu juga bisa untuk alarm. Misalnya gini. Saya klik ditahan lama kliknya. Ada bunyinya kan, alarm gitu. Cara matiin aja tinggal diklik lagi push to talk. Nah, alarm itu gunanya apa? Ya untuk keadaan darurat lah. Misalnya Anda butuh cepat-cepat keadaan darurat, tapi Anda nggak bisa ngomong cepat. Ya Anda tinggal ditahan bagian atas alarm, nyalain biar
HT-HT yang lain itu juga bunyi alarmnya, karena nanti yang bunyi alarm nggak hanya HT ini tapi HT yang lain juga. Dan untuk dimatiin juga harus dimatiin di setiap HT masing-masing gitu, atau bisa juga dari sendernya, dimatiin dari sender juga bisa. Oke, itu untuk Eskom. Sekarang kita coba untuk Baofeng ya. Ini yang Baofeng, ini yang lebih canggih kalau menurut saya pribadi. Oke, sama aja kurang lebih. Ya, kita pakai saluran yang bawah 169690. Dan ini sudah belum saya lock ya, jadi sama aja, tinggal di lock juga. Oke, sudah saya lock lagi. Dan bedanya untuk Baofeng ini push to talk-nya ada dua, ada yang atas tombol besar dan tombol bawahnya. Karena untuk Baofeng ini itu bisa pakai kedua saluran sekaligus. Jadi kedua saluran ini kita bisa nyimpan aja. Kalau misalnya kita sering pakai dua saluran ya simpan aja. Yang paling sering pakai di mana, di saluran bawah misalnya, terus yang satu lagi itu saluran cadangan gitu, bisa aja digunakan. Jadi kita bisa menyimpan dua saluran itu untuk setiap HT. Tapi kalau untuk Baofeng ini kita bisa dengan cepat memindah saluran. Tadi kan kita butuh unlock dulu, terus pindah dengan exit tab, terus balik lagi. Tapi kalau untuk Baofeng Anda cukup dengan tekan push to talk dengan saluran yang Anda inginkan. Misalnya Anda pengen ngomong ke 169 1690, ini yang saluran bawah, berarti push to talk yang bawah mencet. Tes nyala kan? Tapi kalau saya pencet yang atas, tes nggak ada suara dari situ. Sekali lagi saya tes. Ini mikrofonnya ada di sini juga, di sini kecil, oke? Mungkin kelihatan ya lingkaran kecil. Tes bunyi kan? Ada bunyi dari HT satunya, karena HT ini punya saluran yang sama 169690. Itu saluran kita untuk saat ini ya. Dan itu hanya untuk internal kita aja, tolong jangan disebar angkanya. Itu untuk Baofeng. Selanjutnya ada juga Ecom. Ini yang agak besar. Untuk nyalainnya berbeda dengan yang lain. Kalau tadi kan Baofeng sama juga dengan cara dinyalainnya diputar searah jarum jam. Tapi kalau untuk Baofeng itu butuh diklik. Ada tombol power di sini. Diklik aja, tahan sampai nyala. Dan susahnya yang Ecom ini tuh hanya bisa satu saluran ya. Ini 116969. Sama aja 169690 juga sama. Cara ngomongnya cuma satu tombol nih, ada push to talk doang nih, sama aja. Tes gitu. Sama juga ada mikrofonnya di sini. Kan agak kecil kelihatannya, tapi tes itu bunyi dua-duanya. Jadi tidak usah dipikirkan. Ya itu untuk Ecom jadi bedanya cuma di cara menyalain matiin aja. Tapi untuk cara unlocknya juga sama gitu. Unlocknya di sini, di unlock dulu terus diganti salurannya, itu sama semua persis. Hanya saja ini hanya bisa menyimpan satu saluran dan juga cara nyalain matinya beda. Tapi untuk menggedekan atau mengecilkan suaranya tetap sama. Ini searah jarum jam untuk membesarkan, berlawan jarum jam untuk mengecilkan. Itulah untuk Ecom. Saya mati. Sekarang kita coba tombol alarm ya. Saya coba dari yang Eskom. Ini akan bunyi di keduanya. Alarm lagi itu dipencet di paling atas. Tahan aja. Ya, nyala untuk Baofeng juga nyala. Ya, seperti bisa dilihat nyala ya. Connect. Ada hijaunya gitu nyala di atas, bisa dilihat. Hijau nyala, ya betul. Tinggal dijawab aja dengan push to talk dipencet. Ini juga bisa dipencet dengan push to talk-nya aja. Dan setelah dipencet push to talk-nya pasti akan mati sendiri. Itu saja sih. Itu untuk penggunaan HT ya. Dan untuk mematikannya jangan lupa di berlawanan jarum jam sampai bunyi tek gitu. Sampai bunyi tek. Ini kan masih ada huruf angkanya. Kalau sampai tek berarti udah mati. Nah ya, begitu juga dengan Baofeng. Tinggal diputar sampai tek. Ya, untuk Ecom tinggal dipencet ya ini ya. Tombol powernya ditahan sampai mati. Yep, oke. Itu untuk gambaran besar HT yang kita punya.